di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Di pagi hari ini, semalam seharusnya saya live bareng sama kalian, tapi berhubung semalam saya kebetulan ada acara di luar sana, bertemu dengan Pak Yuda. Pak Yuda adalah dari Direktur Perlindungan Menlu, dan kebetulan beliau akan dinas di UAE apa gitu. Akhirnya pamitan, ya diajak ketemuan, titip salam, titip pesan kepada teman-teman yang ada di luar negeri sebagai mantan Direktur Perlindungan. Jadi semalam itu kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuda ya teman-teman, dan sangat berbahagia sekali bisa bertukar pengalaman, berbagi cerita. Bagaimanapun juga kalau dalam hal pemerintahan terstruktur itu saya tidak paham sama sekali, karena itu saya ingin belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih orang-orang yang sudah mau dekat dengan saya. Kalau dipikir-pikir saat mereka menanyakan jabatan saya sebagai apa, itu sangat mengerikan sekali. Tapi hari-hari ini beberapa orang itu tidak pernah menanyakan jabatan saya sebagai apa dan bagaimana. Karena itu saya sudah tidak canggung lagi dengan siapapun yang ada di luar. Walaupun saya tidak memiliki jabatan, mereka mau menerima informasi dari saya, yang dimana informasi saya itu berdasarkan temuan-temuan dari teman-teman. Jadi kalau saya sendiri memang tidak pernah melakukan riset, orang ngerti apa-apa tentang hal surat menyurat juga saya nggak ngerti. Akhirnya saya membentuk tim, dan tim saya begitu solid, tak gendong kemana-mana, dan mereka bersedia bahkan bekerja lebih dari target ya. Karena ini kemanusiaan ya, nggak ada gaji-gajian ya. Ya kalau dapat uang ya alhamdulillah, nggak dapat uang ya masalah gitu aja. Itu semua ada balasan masing-masing. Dan terima kasih ya teman-teman. Saya ucapkan ini yang baru datang ini, kebetulan penontonnya baru berkelimpungan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali. Berkat ini selalu mengalir atas hidup kita di setiap perjuangan kita, dimanapun kita berada. Sukses selalu buat anak rantau, dan tentunya kalian sangat penasaran hari ini bahasan-bahasan yang harus kita bicarakan ya teman-teman ya. Banyak sekali bahasan-bahasan yang mungkin membuat kita menyita pikiran dan perasaan kita. Jadi tetap semangat ya. Dan di hari ini itu sebenarnya ini sudah berkeliaran begitu lama ya. Saya secara pribadi itu melihat media sosial kebetulan itu sudah berkelimpungan kemana-mana tentang seorang ibu-ibu yang memiliki anak 3. Ini sebenarnya gosip ya. Sebenarnya saya menganggapnya gosip atau apapun, saya tidak peduli. Seorang ibu yang rela meninggalkan suaminya spek opa untuk mendapatkan laki-laki lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan dia, tetapi menjadi salah saat kamu sudah memiliki anak dan kamu memilih bersama yang lainnya. Ini perhatian sebenarnya apa sih yang bisa kita tarik dari kejadian perempuan seperti ini? Itu sebenarnya mencerminkan kita sebagai perempuan ya teman-teman. Kenapa saya up di media sosial saya hanya ingin bilang bahwa setiap perilaku kita, konsekuensinya itu kan kembali pada kita. Yang rugi itu kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Apapun yang terjadi di luar sana, kamu mengharapkan sesuatu yang lebih baik, kamu menganggap suamimu tidak bekerja, karena itu kamu keluar negeri dan kamu merasa bahwa kamulah yang bekerja. Tetapi tahu nggak sih, suamimu di rumah menjaga anak-anakmu dengan baik. Saya tidak berbicara dengan laki-laki yang nakal ya. Saya sedang tidak berbicara dengan laki-laki yang nakal. Saya berbicara dengan laki-laki yang baik, merawat anaknya dengan baik-baik. Tiba-tiba kamu sebagai seorang ibu, karena kamu merasa bahwa kamu yang berjuang, jadi kamu seenaknya sendiri. Ini sering terjadi ya. Sebagai perempuan itu kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berjuang, kita itu kadang-kadang capek juga, kita butuh perhatian, tapi suami kita tidak memperhatikan. Gini loh, kehidupan jaga anak itu memang tidak semudah kita berbicara. Orang yang tidak pernah punya anak, orang yang tidak pernah merawat anak, dia tidak akan paham tentang itu semua. Jadi seorang perempuan yang tidak pernah merawat anak,
dia tidak akan paham betapa beratnya menjaga seorang anak. Jadi banyak sekali orang nyepelein jaga anak gitu aja nggak bisa. Iya, memang pada dasarnya jaga anak itu bukan hanya sekedar menjaga ya teman-teman ya, termasuk mentalnya juga. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Setiap perilaku kita itu pertanggungjawabannya sama kita sendiri. Setiap apa yang kita lakukan pertanggungjawabannya pada kita sendiri. Kenapa? Kalau sampai anak kita tahu jejak digital kita, ini khususnya kalian semua yang memiliki suami atau tidak memiliki suami, yang senengane udo, ini adalah gue gak izin gitu Rek. Anakmu yang harus menanggung risiko. Saya pernah dulu bercerita, ada orang tinggal di tempat saya, ada orang yang tinggal di tempat saya, dia bekerja sebagai rentenir. Dia mengalami proses di tempat saya itu hampir 2 tahun, 3 tahun karena dikasuskan polisi. Tahu nggak? Dia tuh mengeluh anaknya dimasukkan pondok lari, malah pacaran sama om-om. Padahal ibunya itu cari uang sampai ngelakoni rentenir. Sampai jadi rentenir. Karena ingin memondokkan anaknya. Tetapi apa yang kita berikan, rezeki yang kita berikan dengan cara yang tidak baik, itu akan diserap oleh anakmu dan anakmu itu salah jalan gitu loh. Paham gak sih maksud saya? Jadi salah jalan. Saya pribadi itu melihatnya ibunya sampai direwangi jadi rentenir. Anak ini morsal sampai di pondoknya belayu. Itu fakta, itu nyata. Kalian boleh mencari uang sedemikian rupa, tetapi hasilnya apa? Pada anak kita itu akan berdampak sama anak kita. Ada orang sampai direwangi, dadi rentenir, jungkel, malik-malik. Anaknya kecelakaan sikile patah. Direwangi kerja banting tulang di Hongkong. Suaminya selingkuh sama temennya sendiri. Kenapa? Ya karena hasil-hasil itu tidak dengan jalan yang benar. Apalagi kamu minta sama saya untuk konten sama saya per jamnya 5.000. Itu padahal edukasi. Sementara kalian tahu pendapatan saya ngonten, boleh ditanyakan pada teman-teman saya di Facebook, saya itu tidak mendapatkan uang. Semuanya punya saya itu merah semuanya. Kenapa? Karena saya sering dilaporkan. Tetapi jika saya ditantang dengan per jam 5.000, saya berani, tapi harus di depan polisi. Saya nggak peduli apapun itu, karena pendapatan seorang pembantu, pekerja migran ataupun yang biasa disebut dengan TKW, gajimu 1 bulan kamu 5.000. Kalau kamu mendapatkan gaji lebih, itu akan dipertanyakan. Makanya saya selalu bilang, jangan merasa bahwa kamu itu paling hebat di negeri orang. Dan saya nggak ngerti nih tentang banyak hal, postingan-postingan kalian yang sering menantang satu sama lain. Apa sih manfaatnya? Saya